Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh bersukacita karena Tuhan telah mengizinkan kembali kita untuk beribadah pada saat ini. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Kita mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian ini diadakan dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayatnya yang ke-8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Marilah kita menyanyikan lagu KPPK nomor 108, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu, hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan.
Sebelum kita melanjutkan lebih jauh ibadah kita, marilah kita mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang dengan hati yang hancur. Di dalam keseharian kami, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mulut kami seringkali mengeluarkan kata-kata yang melukai sesama kami. Tangan kami terasa berat untuk menolong sesama kami. Pikiran kami seringkali dipakai untuk memikirkan hal-hal yang jahat, yang merencanakan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Bimbinglah kami selalu untuk dapat senantiasa berbuat baik, memiliki kesungguhan hati untuk selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat selalu mendengar suara-Mu, sehingga kami senantiasa sadar untuk senantiasa berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Sebagai umat yang sudah diampuni dosanya, marilah kita mendengarkan berita anugerah sebagai petunjuk hidup baru kita, yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kembali kita akan menyanyikan lagu KPPK 282, Bukan Aku Namun Kristus Tuhanku, sebagai lagu yang mengantarkan kita ke dalam firman Tuhan. Bukan aku, namun Kristus Tuhanku, ditinggikan dan dipermuliakan. Semua tutur pikiran perbuatanku, bukan aku, namun Tuhan Kristus. Ku buang si aku yang lama, bersatu denganmu. Bukan aku namun Kristus hidup di hatiku. Bukan aku menghiburkan yang susah, menghapuskan semua air mata, dan menanggung beban berat manusia. Bukan aku, namun Tuhan Kristus. Ku buang si aku yang lama, bersatu denganmu. Bukan aku, namun Kristus hidup di hatiku. Bukan aku, namun Kristus Tuhanku, yang memberikan semua yang ku perlu. Oh Tuhanku, kuasailah jiwaku. Oh hiduplah di dalam hatiku. Ku buang si aku yang lama, bersatu denganmu. Bukan aku, namun Kristus hidup di hatiku. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur
buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai jemaat-Mu di dalam ibadah minggu ini. Kami bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dan kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk memberikan kami pencerahan, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar hari ini, dan kami pun juga bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai 8, kemudian dilanjutkan kembali dengan ayat 19 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan nas ini dan jemaat akan menyimaknya bersama-sama. Yohanes 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita sebagai umat Allah untuk kita bisa beribadah kembali. Meskipun ibadah yang kita adakan pada minggu ini pun tetap ibadah online. Tetapi meskipun ibadah online tidak mengurangi makna untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan pada minggu ini, di minggu Advent yang ketiga, tema firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam khotbah berbicara tentang bukan aku, melainkan dia. Kita bersyukur di minggu Advent yang ketiga ini, minggu yang dikenal arti daripada Advent itu sebagai minggu penantian. Untuk apa kita menanti? Yaitu menanti kedatangan Kristus. Bukan lagi Kristus yang datang, Yesus yang datang sebagai bayi yang mungil, tapi dia datang kembali sebagai raja dan hakim atas seluruh semesta.
bukan aku, melainkan Dia, menjadi tema yang akan disampaikan pada Minggu Advent ketiga ini. Tema ini penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena kecenderungan setiap manusia senang sekali untuk dia menyombongkan diri atas segala keberhasilan, atas segala pencapaian dalam hidupnya. Akibat kesombongan diri ini bisa menggerakkan dia melakukan banyak hal yang merusak ketika dia berelasi dengan Tuhan dan sesama. Jadi ketika dia bisa mencapai sesuatu, ada kesombongan, dia menganggap saya yang hebat, saya yang kuat, sehingga saya kadangkala tidak lagi membutuhkan Tuhan untuk menolong saya, karena saya mampu melakukan segala sesuatu itu. Bahkan saya bisa mencapai hasil yang luar biasa besar dalam hidup saya. Sehingga orang yang sombong ini pun dalam dia berelasi, dia seringkali menganggap rendah sesamanya. Seringkali dia melecehkan, bahkan menghina sesamanya itu, karena dianggap dirinya jauh di atas dibandingkan dengan sesama yang ada di bawah. Nas yang dibaca pada hari ini dalam Yohanes 1 ayat 6-8 dan ayat 19-28 menceritakan tentang tokoh Yohanes Pembaptis yang memberi keteladanan pada kita tentang apa yang menjadi tema hari ini. Bukan aku, melainkan Dia. Siapa sebetulnya Yohanes Pembaptis ini? Kalau kita membaca apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes, dikatakan Yohanes Pembaptis adalah seorang saksi yang diutus oleh Allah datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mempersiapkan umat Tuhan menyambut kedatangan Sang Terang, yaitu Sang Mesias yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi Yohanes ini diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan umat itu. Sama seperti kalau kita lihat di dalam realita hidup kita hari-hari. Ketika ada seorang kepala negara akan berkunjung ke sebuah daerah, dia tidak akan langsung pergi ke daerah itu, tapi dia akan mengutus utusannya dulu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga pada saat segala sesuatu sudah dipersiapkan dan kepala daerah itu atau kepala negara itu datang, dia bisa datang dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan baik. Jarang sekali kita temui ketika ada kepala daerah yang akan datang tanpa ada utusan yang diutus lebih dahulu yang mempersiapkan jalan bagi dia. Dan Yohanes Pembaptis pun juga memiliki tugas yang sama. Dia hanyalah seorang utusan Tuhan yang diutus datang ke tengah dunia ini sebelum Sang Mesias itu datang. Hal yang kedua kita akan belajar. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebagai seorang utusan Tuhan, sebagai seorang yang menyaksikan akan Sang Mesias itu. Kalau kita membaca bahwa Yohanes Pembaptis ini melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dia menyaksikan tentang terang dan berita tentang pertobatan. Kita tahu bahwa kondisi umat Tuhan pada masa itu, kondisi umat yang sudah jauh dari Tuhan, kondisi umat yang sudah mendukakan hati Tuhan, kondisi umat yang sudah berdosa kepada Tuhan. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis datang, dia memberitakan berita tentang pertobatan itu, supaya ketika umat itu mendengar, orang-orang Yahudi mendengar berita yang disampaikan itu, hati mereka tertegun, hati mereka tertusuk, dan mereka sadar kami orang berdosa dan kami membutuhkan keampunan dosa, kami butuh penebusan itu. Sehingga ketika Yohanes berbicara, bersaksi, menyuarakan tentang bertobatlah, tentang pertobatan itu, mereka semua menyerahkan dirinya. Untuk apa? Menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda pertobatannya. Dan dikatakan di dalam Alkitab, dari berita yang Yohanes Pembaptis ini beritakan, banyak orang yang bertobat. Berbondong-bondong mereka datang
kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan di Sungai Yordan. Mereka dari berbagai macam golongan. Ada yang rakyat biasa, mungkin ada juga pemimpin-pemimpin agama, ada pejabat-pejabat, ada prajurit-prajurit. Dan sangat luar biasa. Jumlah mereka semakin bertambah dari waktu ke waktu. Dan kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis sebagai seorang utusan, dia diutus, terus dalam masa dia menjalankan tugas itu, dalam masa dia menantikan kehadiran, kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan, dia tidak melalaikan waktunya. Dia menggunakan waktunya dengan maksimal, dengan sangat efektif. Setiap kesempatan yang diberikan, yang ada pada dirinya, dia pakai dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang kabar pertobatan itu. Dan semakin lama, kalau kita baca, Yohanes itu semakin lama semakin dikenal. Orang-orang semakin kagum akan pribadi Yohanes Pembaptis ini. Sehingga pandangan orang-orang pada saat itu berubah tentang diri Yohanes. Bagi anggapan mereka, Yohanes ini bukan hanya sekedar sebagai seorang saksi tentang terang. Jangan-jangan dia adalah terang itu sendiri. Jadi mereka, orang banyak sudah mulai memiliki pandangan yang berbeda. Zaman sekarang ini, ketika ada orang memiliki pandangan luar biasa terhadap diri kita, kadang-kadang bisa membuat kita lupa diri. Kita lupa siapa diri kita. Kita sebagai seorang utusan, waktu orang kagum kepada kita, ini lagi mumpung bagi kita. Orang akan semakin menghormati saya, orang akan semakin kagum dengan saya, dan orang akan menempatkan saya sebagai pribadi yang sangat penting. Kalau kita lihat, seperti di awal tadi saya katakan, ketika seorang presiden atau seorang raja akan datang ke suatu daerah, biasanya dia akan didahului dengan utusannya yang akan mempersiapkan segala sesuatu buat kedatangan sang raja itu. Nah, kalau utusannya ini melakukan karya-karya besar dalam persiapannya, bisa membuat orang-orang di sekitarnya kagum. Ya, apalagi ketika dia hadir dengan wibawa penuh, dengan segala sesuatu yang meyakinkan, orang-orang bisa salah anggap. Jangan-jangan utusan ini adalah raja itu sendiri yang datang. Nah, dalam kesempatan itu akan diuji pribadi utusan ini seperti apa dia. Apa dia menjadi pribadi yang lupa diri? Apa dia menjadi pribadi yang pada akhirnya tidak ingat lagi kepada Tuhan yang mengutusnya? Atau seperti apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Jadi ketika semua orang sudah mulai kagum kepada diri Yohanes Pembaptis, mereka mulai bertanya-tanya siapakah dirinya? Apakah betul dia adalah terang itu? Apakah betul dia adalah Mesias itu? Lalu suatu kali dikatakan di ayat yang ke-19 sampai nanti ayat yang ke-28, menceritakan suatu kali datanglah beberapa imam dan juga orang-orang Lewi yang diutus dari Yerusalem untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis tentang siapakah dirinya. Bagaimana respon Yohanes Pembaptis atas pertanyaan itu? Dia memberikan respon seperti apa? Bagi kita, ketika ada pertanyaan seperti itu tentang siapakah dirinya, seringkali kita berkata tidak jujur tentang diri kita. Karena kita anggap inilah kesempatan bagi saya untuk bisa menyombongkan diri dan mengambil posisi dari orang yang mengutus saya. Karena itu keuntungan bagi saya. Tapi beda sekali dengan apa yang jadi jawaban dari Yohanes Pembaptis. Coba kita lihat jawabannya seperti apa. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-20, dikatakan seperti ini. Ia mengaku dan tidak berdusta. Dia bicara apa adanya, dia bicara jujur. Apa yang dia katakan? Katanya, aku bukan Mesias. Luar biasa.
Orang-orang sedang menganggap Yohanes adalah Mesias. Tapi Yohanes dengan jujur dia katakan dia tidak berdusta. Dia katakan, aku bukan Mesias. Jawaban yang luar biasa. Karena dia sadar betul siapa dirinya. Dia tahu dirinya itu siapa. Dia hanyalah sebagai seorang utusan, seorang hamba yang melayani Sang Mesias itu. Dia hanyalah dikatakan sebagai orang yang berseru di padang gurun, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita lihat di ayat 23 jawabannya. Jadi ketika ditanya, siapakah engkau? Yohanes berkata jujur, dia katakan, aku bukan Mesias. Lalu orang-orang yang bertanya itu memberikan pertanyaan lanjutan. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Kalau engkau bukan Mesias, siapakah engkau? Elia. Karena anggapan mereka Elia itu adalah nabi besar. Nabi besar pada zaman perjanjian lama yang tidak mengalami kematian, dia langsung terangkat ke surga. Dikatakan, apa engkau adalah Elia? Dan Yohanes katakan, dia menjawab, bukan. Aku juga bukan Elia. Lalu tanya lagi, engkau kan nabi akan datang itu? Dan ia menjawab, bukan. Bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi yang akan datang. Lalu siapa engkau? Jawabannya sungguh luar biasa. Dia sadar dirinya ini siapa. Dia katakan, aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Kita lihat ya. Dikatakan ayat yang ke-23 itu. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi dia ingatkan kepada orang-orang yang diutus ini, bahwa aku hanyalah seorang yang menggenapkan apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Suara orang yang berseru-seru di padang gurun, tempat yang terpencil, tempat yang gersang. Di sanalah aku dihadirkan untuk menyerukan perintah tentang pertobatan itu. Jadi dia sadar betul siapa dirinya. Atas jawaban yang diberikan seperti ini, apakah tidak memiliki risiko? Seringkali ketika kita berkata jujur, waktu kita sedang tinggi-tingginya mencapai keberhasilan dalam hidup, lalu kita katakan, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan yang memberikan itu kepada saya. Kadang-kadang orang mencibir kita. Orang kadang-kadang memandang rendah kita. Mungkin juga menganggap kita sok rohani. Dan Yohanes Pembaptis juga ketika dia memberikan jawaban seperti itu, apakah orang-orang bisa menerima jawabannya? Tidak. Yohanes malahan dipersalahkan. Dipersalahkan kenapa dia berani melakukan pembaptisan itu kalau dia bukan Mesias, bukan Elia, ataupun bukan Nabi yang akan datang. Coba kita lihat sama-sama di dalam ayat yang ke-24. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Jadi selain para imam, orang-orang Lewi, ada juga beberapa orang Farisi. Dan ayat 25 dikatakan gini, mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Jadi dianggap kalau Yohanes bukan itu semua, dia nggak punya otoritas untuk melakukan pembaptisan itu sebagai tanda pertobatan. Dia nggak punya otoritas itu. Dia hanyalah orang biasa. Bisa juga dikatakan dia hanyalah orang-orang seperti kami yang nggak punya hak untuk melakukan itu. Tetapi yang luar biasa apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-26-nya. Atas segala tuduhan itu, karena dia dipersalahkan, Yohanes memberikan jawaban seperti apa? Ayat 26 dikatakan, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku,
membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi kita lihat bagaimana sosok Yohanes Pembaptis ini seorang pribadi yang sangat rendah hati. Pribadi yang merendahkan dirinya demi sang Mesias itu. Dia sudah begitu tinggi, sudah begitu dikenal, sudah begitu dihormati. Tapi dia belajar untuk mau merendahkan dirinya. Dia tahu aku hanyalah sebagai seorang hamba yang diutus untuk Tuanku, sang Mesias itu. Sehingga sebuah pernyataan, sebuah kalimat yang dia katakan, aku tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Membuka tali kasut itu adalah pekerjaan seorang hamba yang hina. Yohanes sudah punya nama, dia sudah dihormati banyak orang, tapi dia tetap yakin, dia tetap tahu dirinya di hadapan sang Mesias itu dia nggak layak bahkan untuk melakukan pekerjaan seorang hamba yang sangat hina. Membuka tali kasutnya pun dia nggak layak. Inilah yang harus menjadi contoh teladan bagi kita. Apa menjadi tema hari ini? Bukan aku, melainkan Dia. Kalimat ini, tema ini mengajar kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita bisa capai dalam hidup ini bukan karena saya yang hebat, tapi semata-mata karena Tuhan yang hebat, yang memakai diriku untuk boleh melakukan perkara itu, untuk aku bisa mencapai keberhasilan itu. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan, karena Kristus yang memberikan kemampuan bagiku. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini, hendaklah hal yang sama juga kita lakukan sebagai umat Allah dalam masa-masa penantian kita di Minggu Advent ketiga ini. Kita semua sedang menanti apa? Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia akan datang sebagai hakim, sebagai raja atas semesta ini. Jadi kita dalam masa penantian ini, apa yang harus kita lakukan? Apa membuat kita mau santai-santai? Melewatkan waktu kita dengan sia-sia? Enggak. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Tugas kita apa? Sebagai saksi Kristus. Kita mau memberitakan tentang Kristus itu bagi setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal akan diri. Dan inilah kesempatan bagi kita. Kesempatan ini enggak lama, enggak panjang waktunya, tapi semakin singkat. Khususnya dalam masa-masa yang sulit sekarang ini, dalam masa pandemi khususnya, orang-orang begitu dalam kondisi kepanikan, dalam kondisi berputus asa, dan banyak orang-orang di sekitar kita yang sedang menantikan penghiburan itu, yang sedang menantikan berita sukacita itu. Maukah kita menyaksikan akan sang terang bahwa Kristus sudah dilahirkan, bahwa Kristus sudah mati, dan kita mau orang-orang lain pun bisa percaya kepada Dia? Sehingga sikap kita seperti apa seharusnya ketika kita dalam hidup ini, dalam masa-masa penantian kita jalani hari-hari kita dengan dunia ini. Kita mencapai segala sesuatu secara gemilang. Apa yang harusnya kita lakukan? Apa kita katakan karena saya hebat? Atau karena saya kuat, maka saya bisa lakukan ini dan itu? Bukan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 ini, yang menjadi perenungan bagi kita untuk kita ingat betul-betul. Dikatakan seperti ini: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi dalam masa penantian kita akan mengalami banyak hal, banyak perkara-perkara, baik perkara yang begitu luar biasa, membuat nama kita masyhur, membuat nama kita dikenal oleh orang banyak. Tapi ingatlah, ketika kita bisa mencapai itu semua,
kita katakan, Tuhan, aku bersyukur. Ini aku bisa capai bukan karena aku, melainkan karena Engkau sajalah yang memberikan kekuatan itu padaku, sehingga aku mampu mencapai hasil seperti ini. Dan jikalau dalam masa penantian ini kita mengalami kondisi seperti orang yang gagal, seperti orang yang tidak berhasil dalam hidup, seperti orang yang semakin hari semakin berkesusahan, jangan membuat kita pada akhirnya bersungut-sungut kepada Tuhan, membuat kita marah kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, hendaklah engkau selalu mengucap syukur dalam segala hal. Baik engkau berhasil, baik engkau mengalami kegagalan, hendaklah engkau bersyukur kepada Dia. Karena segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini, marilah kita mengisi hari-hari penantian kita dengan kita melakukan dengan setia tugas panggilan kita masing-masing. Dan yang kedua, perlu ditekankan, dalam masa penantian kita, tetaplah menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hanya meninggikan nama Tuhan melalui kehidupan yang kita jalani, melalui setiap keberhasilan yang bisa kita capai dalam hidup ini. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Amin. Kita akan mengambil waktu teduh sesaat. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pemberitaannya pada pagi hari ini. Mengajar kepada kami untuk kami tahu siapa diri kami ketika kami berhasil di dalam hidup kami melakukan banyak perkara-perkara besar, bukan untuk menyombongkan diri kami sendiri yang hebat, tetapi hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini ya Tuhan, boleh kami maknai dan kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Saat ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu hari demi hari, dan kami telah memasuki pada hari ini Advent 3. Dan berarti kami sebagai umat Tuhan akan mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati untuk gereja kami GKI Agape dalam persiapan untuk kami mengadakan ibadah Natal, ibadah akhir tahun, bahkan ibadah tahun baru. Tuhan memimpin untuk seluruh yang akan terlibat di dalam pelayanan, sehingga apa yang kami telah persiapkan boleh mempersiapkan umat untuk sungguh-sungguh diberikan kekuatan, diberikan sebuah keteguhan hati untuk melangkah ke depan di tengah segala kondisi zaman yang semakin lama semakin sulit untuk kami jalani. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau mengenalkan setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam hidup mereka hari demi hari, yang masih dalam kondisi sakit, yang masih dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan beranugerah untuk menolong mereka, memberikan kesembuhan. Dan juga kami berdoa saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya
dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah-tambah jumlah orang yang terinfeksi oleh virus corona itu. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah di dalam mengambil kebijakan langkah-langkah yang tepat sehingga penyebaran COVID ini dapat tertanggulangi dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk tim medis yang sekarang ini pun dengan kelelahan yang mereka alami, biarlah Tuhan juga akan menambahkan kekuatan, berikan mereka kesehatan sehingga mereka boleh dipakai menjadi alat di tangan-Mu untuk perawatan dan juga untuk penyembuhan bagi pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk pembuatan vaksin yang sekarang ini pun masih terus diusahakan dalam uji cobanya. Biarlah segala sesuatu juga boleh berjalan dengan baik dan vaksin itu pun boleh disalurkan untuk menambah kekuatan imunitas pada tubuh manusia. Juga kami berdoa saat ini Tuhan dalam kondisi bangsa kami di mana banyak gejolak-gejolak yang mulai terjadi. Biarlah Tuhan kiranya menolong, memberikan hikmat kepada pemerintah dan juga aparat keamanan di dalam mengamankan situasi dan kondisi bangsa. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di beberapa daerah di Indonesia yang sekarang ini pun mengalami kondisi yang teraniaya. Banyak umat Tuhan yang harus mengungsi karena intimidasi yang mereka alami. Biarlah Tuhan menolong, menguatkan mereka. Kami yakin ketika mereka harus mengalami kondisi-kondisi yang sulit, maka Tuhan sendiri, Allah yang mereka kenal, yang mereka sembah di dalam Tuhan Yesus, Allah yang akan bertindak, Engkau juga yang akan melindungi dan menjaga mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang pada hari ini telah kami sampaikan di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ayat yang mendasari persembahan kita terambil dari kitab Mazmur pasal yang 126 ayatnya yang 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang terdapat di layar TV masing-masing. Marilah kita mengiring persembahan kita dengan menyanyikan lagu KPPK nomor 344, serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, Ia teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya.
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami datang untuk mengucapkan syukur karena Engkau senantiasa memberikan berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebutuhan hidup kami yang sudah Tuhan cukupkan. Terima kasih atas teman, saudara, pasangan hidup yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih atas kasih sayang-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Berkati persembahan kami ini, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini untuk dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk dapat memberikan tubuh pikiran kami menjadi persembahan yang hidup kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita berada di penghujung ibadah, marilah kita menyanyikan lagu pengutusan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesaat lagi kita akan mengakhiri ibadah kita dan marilah kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cahukeni pauguni. Yen Yehova serta teleng wang cauni ceen keni. Yen Yehova siani yang lien ceni ping'an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember dan bersiap untuk merayakan Natal. Meski di masa pandemi, kiranya kita tetap penuh harap dan bersuka cita. GKI Agape akan mengadakan ibadah Natal dan Tahun Baru secara online. Ibadah Natal akan dilaksanakan pada 24 Desember 2020 jam 7 malam. Sedangkan ibadah Tahun Baru akan dilaksanakan pada 1 Januari 2021 jam 9 pagi. Meskipun kita melakukan kebaktian online di rumah, namun Anda perlu memperhatikan beberapa hal sebelum dan saat mengikuti kebaktian. Pertama, pastikan Anda berada di ruangan yang tenang untuk mengikuti ibadah. Kedua, pakailah pakaian yang sopan, sama seperti saat kita pergi ke gereja untuk beribadah. Lalu yang ketiga, singkirkanlah benda atau peralatan yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah. Keempat, persiapkanlah hati dan berdoa sebelum kebaktian. Ikutilah kebaktian dari awal hingga selesai. Selamat beribadah. Ibadah telah selesai.
Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.